السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، walhamdulillah pada sore hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita di bulan Ramadan dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan di Tafsiril Quran karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita memasuki kaidah yang ke-11 dari 71 kaidah yang disebutkan oleh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Qa'idatul Hadiyah Asyarah, kaidah yang ke-11, mura'atu dalalati at-tadammun wal mutabaqati wal iltizam, memperhatikan penunjukan-penunjukan dan tanda-tanda yang terdapat di dalam kandungan Al-Quranul Karim dari 3 jenis penunjukan. Ada yang disebut dalalatu al-mutabaqah, dalalatu at-tadammun, dan dalalatu al-iltizam. Ada 3 penunjukan
yang dengannya akan memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Apa yang dimaksud dengan 3 dalalah ini, 3 penunjukan yang dengan memahami 3 dalalah, 3 penunjukan dalam menafsirkan dan memahami isi Al-Quran Karim akan menyebabkan kita memiliki wawasan yang luas dalam memahami Al-Quran Karim dan tidak hanya terfokus kepada lafaz dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 3 penunjukan ini, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama dalam memahami dan memudahkan seseorang ketika memahami sebuah ucapan. Dalalatu al-mutabaqah wat-tadammun wal-iltizam. Sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa makna dari 3 penunjukan ini. Apa yang dimaksud dalalatul mutabaqah, dalalatu at-tadammun dan dalalatu al-iltizam. Yang dimaksud penunjukan al-mutabaqah yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang dibahas, yang menunjukkan keseluruhan, yang menunjukkan keseluruhan sesuatu itu. Jadi yang dimaksud al-mutabaqah, mutabaqah itu artinya yang sesuai, penunjukan terhadap sesuatu secara sempurna, secara menyeluruh. Ini yang dimaksud al-mutabaqah. Adapun tadammun, penunjukan secara apa yang terkandung di dalam sesuatu itu, penunjukan kepada apa yang terkandung di dalam sesuatu. At-tadammun artinya kandungan. Yang ketiga, penunjukan al-iltizam. Maksudnya penunjukan kepada sesuatu yang berada di luar sesuatu tersebut yang harus ada. Tidak mungkin sesuatu itu ditiadakan. Apabila kita hanya menyebutkan definisi, mungkin ini sesuatu yang sulit untuk difahami. Fabil misal yattadihul maqal. Dengan menyebutkan sebuah contoh, insyaallah akan memperjelas sesuatu. Misalnya rumah. Apa yang dimaksud rumah? Apabila kita menerapkan 3 macam penunjukan ini, maka jenis yang pertama penunjukan al-mutabaqah. Maksudnya penunjukan terhadap rumah itu secara sempurna beserta bagian-bagiannya. Yang namanya rumah pasti ada pondasi. Yang namanya rumah pasti ada dinding. Yang namanya rumah pasti ada atap dan seterusnya.
Maka yang dimaksud al-mutabaqah adalah penunjukan terhadap rumah itu secara menyeluruh. Secara menyeluruh beserta bahagian-bahagiannya. Itu yang dimaksud penunjukan mutabaqah. Adapun tadammun, kandungan, penunjukan secara kandungan, tidak secara menyeluruh, namun menunjukkan bahagian-bahagian yang terdapat pada rumah tersebut. Misalnya dinding, bahagian dari rumah yang disebut dinding saja, atau pondasi. Pondasi adalah bagian dari rumah, tapi tidak menyeluruh, bahagiannya saja. Atap, bahagian dari rumah. Atap bukan rumah secara menyeluruh, namun bahagian dari rumah tersebut. Ini yang dimaksud tadammun, kandungan yang terdapat di dalam rumah itu. Yang ketiga, penunjukan iltizam. Penunjukan iltizam. Adanya sebuah rumah ya, mengharuskan ada hal-hal yang berkaitan dengan rumah tersebut, namun dia berada di luar rumah. Dia bukan bagian dari rumah, dia berada di luar dari rumah tersebut, yang sesuatu itu harus ada. Tanpa sesuatu itu, rumah itu tidak mungkin ada. Rumah tersebut tidak mungkin ada. Misalnya tukang pembuat rumah. Ya, apa mungkin rumah jadi begitu saja? Tidak mungkin. Iltizamnya pasti ada pembuatnya. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Dan adanya rumah, apalagi bila rumah tersebut rumah yang indah dengan desain interiornya, eksteriornya yang begitu indah, maka itu menunjukkan pembuat rumah itu pasti memiliki ilmu tentang cara membuat rumah. Itu pasti. Jadi tukang pembuat rumah bukan bagian dari rumah, tapi tidak mungkin ada rumah tanpa tukang yang membuatnya. Ilmu yang dimiliki oleh tukang tersebut itu pasti ada. Tidak mungkin rumah seindah itu jadi tanpa ilmu yang dimiliki oleh si pembuat rumah. Nah, ini yang dimaksud dalalatu al-iltizam. Sesuatu yang harus ada berkaitan dengan sesuatu yang dibahas itu. Nah, setiap permasalahan dan setiap pembahasan itu mesti kembali kepada tiga jenis penunjukan ini. Contoh yang lain manusia. Dalalatu al-mutabaqah, penunjukan mutabaqah, yaitu penunjukan terhadap manusia itu secara menyeluruh. Manusia itu secara menyeluruh, secara jasmani dan rohani, seluruhnya. Itu yang dimaksud al-mutabaqah. At-tadammun, kandungan yang terdapat di dalam manusia tersebut. Misalnya tangan bagian dari manusia, wajah bagian dari manusia, kaki bagian dari manusia. Demikian pula akhlak yang dimiliki oleh manusia, bagian dari manusia tersebut.
Itu disebut tadammun. Yang ketiga, iltizam. Iltizam. Diciptakannya, adanya manusia dengan ciptaan yang demikian indah dan teratur. Apa mungkin terjadi begitu saja? Jawabannya tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla di luar manusia, bukan bagian dari manusia. Namun tidak akan ada yang namanya manusia tanpa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu? Terjadi begitu saja tiba-tiba? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya pasti memiliki kudrah, memiliki kemahakuasaan, kemampuan, dan pasti memiliki ilmu. Nah, ini yang disebut iltizam. Sesuatu yang harus ada. Tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa yang berada di luar tersebut, di luar dari sesuatu ini. Sebagaimana yang telah kita contohkan. Semoga dengan dua permisalan ini jelas bagi kita apa yang dimaksud at-tadammun, al-mutabaqah, at-tadammun dan iltizam. Saya ulangi lagi, penunjukan secara menyeluruh terhadap sesuatu ini disebut apa? Mutabaqah. Penunjukan secara kandungan yang terdapat pada sesuatu ini disebut tadammun. Dan penunjukan terhadap apa yang mesti ada akibat disebabkan karena ada sesuatu itu, artinya tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ini. Maka ini disebut iltizam. Dia berada di luar dari sesuatu tersebut. Contoh yang lain berkenaan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini juga biasa dibahas oleh para ulama ketika menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Misalnya Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Maka kata Al-Khaliq, Al-Khaliq secara mutabaqah menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla secara menyeluruh, yaitu menyangkut zat dan sifatnya. Kata Al-Khaliq menunjukkan zat Allah dan menunjukkan sifat Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Ini mutabaqah. Tadammun, kandungan bahwa Al-Khaliq secara tadammun menunjukkan bagian dari kandungan Al-Khaliq. Misalnya menunjukkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala saja, atau menunjukkan sifat Allah Azza wa Jalla saja. Ini secara kandungan. Secara iltizam, penunjukan secara iltizam bahwa Allah Azza wa Jalla sebagai Al-Khaliq yang Maha menciptakan, Allah Azza wa Jalla tidak mungkin mampu menciptakan sesuatu tanpa memiliki sifat Al-Qudrah.
Allah pasti Maha Kuasa. Sifat al-qudrah di luar sifat al-khalq, menciptakan. Al-qudrah sifat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu tanpa sifat qudrah. Allah Tabaraka wa taala menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi, lalu kemudian seluruh isi jagat raya ini yang demikian luasnya, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menciptakannya tanpa qudrah, tanpa sifat kemahakuasaan. Maka pasti secara iltizam Allah memiliki sifat qudrah tersebut. Sebagaimana tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya ini beserta isinya dan apa yang ada di antara keduanya tanpa ilmu. Pasti Allah memiliki ilmu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita akan mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang luas, dengan mengenal tiga jenis penunjukan ini. Lebih terkhusus lagi yang terakhir, yaitu penunjukan secara iltizam. Secara iltizam. Karena Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wahyu Allah pasti benar adanya. Tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada kekeliruan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'anul Karim hak, maka kandungannya pasti hak. Dan apa yang menjadi kelaziman atau konsekuensi dari Al-Quran itu pasti hak. Pasti hak. Nah, ketika kita memahami tiga macam kandungan ini, kita akan mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berdasarkan lafaz tersebut semata, namun ada sisi-sisi yang lain yang menjadi konsekuensi dari kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena lazimul haqqi haqqun. Apa yang menjadi kelaziman bagi sebuah kebenaran adalah kebenaran. Apa yang menjadi konsekuensi dari sebuah kebenaran adalah kebenaran. Maka di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa hadhil qa'idatu min ajalli qawaidit tafsiri wa anfa'iha. Kaidah ini termasuk kaidah yang paling agung dan yang paling bermanfaat. Wa tastad'i quwwata fikrin wa husna tadabburin wa sihhata qasdin. Dengan mengenal kaidah ini mendorong seseorang untuk berfikir ya, dengan kuat dan baik dalam mentadabburi sesuatu, memperhatikan sesuatu dan membenarkan tujuan dan niatnya. Fa innal ladzi anzalahu lil huda war rahbah huwal alimu bikulli syai'. Karena yang menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai hidayah dan sebagai kasih sayang kepada umat manusia ini, dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Alladzi ahata ilmuhu bima tukinnu sudur. Yang ilmunya mencakup apa saja yang tersimpan dan tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Wa bima tadammanahu al-Qur'anu minal ma'ani, dan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim dari berbagai macam makna-makna dan kandungan. Wa ma yatba'uha wa ma yataqaddamuha, dan apa yang menjadi konsekuensi dari
pemahaman Al-Qur'anul Karim tersebut yang terkandung di dalamnya, apa yang menjadi pendahulu, wa tatawaqqafu hi alaih, yang mana tidak akan mungkin adanya kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an tanpa sesuatu yang sifatnya kelaziman dari apa yang difahami dari kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walihada ajma'al ulama ala al-istidlal bil lawazim fi kalamillah li hadha as-sabab. Oleh karena itu para ulama sepakat berdalil dengan apa yang menjadi konsekuensi, yang menjadi keharusan, kelaziman dari firman Allah Subhanahu wa taala karena sebab ini. Karena sebab ini. Sebagaimana yang kita terangkan bahwa apa yang menjadi kelaziman Al-Quran itu pasti hak. Itu pasti hak. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa permisalan dalam menerapkan kaidah ini. Wa minha fi asma'illahil husna. Di antara yang menjelaskan tentang kaidah ini, ketika menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini keduanya nama Allah Subhanahu wa taala yang setiap dari dua nama ini mengandung sifat Ar-Rahmah, sifat rahmah bagi Allah yang menunjukkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang maha luas. Fa innaha tadullu bi lafdhiha ala wasfihi birrahmah wa sa'ati rahmatihi. Maka kedua nama ini secara lafaz menunjukkan sifat rahmat bagi Allah dan menunjukkan kemahaluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Dan rahmatku maha luas, meliputi segala sesuatu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadits qudsi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Rahmat Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu. Sebagian para ulama menjelaskan apa yang membedakan antara rahmat yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahman dan rahmat yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahim. Sebagian menyebutkan bahwa rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dari Ar-Rahman itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla, sifat rahmat yang maha luas, yang meliputi segala sesuatu, yang rahmatnya meliputi seluruh makhluknya. Bahkan orang-orang kafir pun mendapatkan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, mereka kafir, mereka menyekutukan Allah, namun mereka masih bisa makan, mereka minum, mereka bersenang-senang dengan berbagai kenikmatan dunia, mereka memiliki harta dan seterusnya. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati orang-orang kafir dalam hal kehidupan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janah ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Azza wa Jalla seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi kesempatan kepada orang kafir untuk meminum seteguk air. Seandainya dunia
punya harga, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir tidak akan merasakan nikmat walaupun meminum seteguk air. Namun kita melihat orang-orang kafir bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada orang-orang kafir, khusus yang berkaitan dengan kehidupan dunia semata. Tidak akan berlanjut ke akhirat. Namun Ar-Rahim, dari nama Allah yang mengandung sifat rahmat, ini rahmat yang bersifat khusus yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kaum mukminin. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Azza wa Jalla terhadap kaum mukminin, Allah itu rahim. Rahim, Allah tidak mengatakan Rahman, tapi Rahim. Bahwa Allah Azza wa Jalla memberi rahmat kepada kaum mukminin yang bersifat khusus, rahmat hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Fa idza fahimta anna ar-rahmah allati la yushbihuha ar-rahmatun hiya wasfuhu ats-tsabit, apabila engkau memahami bahwa sifat rahmat bagi Allah tidaklah menyerupai rahmat yang manapun dari selain Allah, tidaklah menyerupai rahmat yang dimiliki oleh makhluk. Sifat rahmat bagi Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang maha sempurna. Itu adalah merupakan sifat yang tsabit bagi Allah Azza wa Jalla. Wa annahu awsala rahmatahu ila kulli makhluk, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Makhluk mendapatkan bahagian dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhlu ahadun min rahmatihi tarfat 'ain, dan tidak satu pun yang keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia pasti mendapatkan bahagian dari rahmat Allah, yaitu rahmat yang bersifat umum. عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menerangkan tentang iltizam, bahwa tidak mungkin ada sifat rahmat tanpa ada sifat-sifat kesempurnaan yang lain yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari sifat rahmat yang maha sempurna yang engkau ketahui dari sifat Allah, maka engkau mengetahui bahwa sifat rahmat itu yadullu ala kamali hayatihi, menunjukkan atas kesempurnaan hidupnya Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah maha hidup, tidak pernah mati. Hidup Allah sempurna, azali wa abadi. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Jadi dengan memahami sifat rahmat bagi Allah, itu menunjukkan kemahasempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu akan selalu ada, dan setiap makhluk pasti mendapatkan bahagian dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kamali qudratih, dan menunjukkan kesempurnaan kemahakuasaan Allah. Wa ihatati ilmih, dan ilmunya yang mencakup segala sesuatu. Wa nufudhi masyiatihi, dan menunjukkan bahwa apa yang menjadi kehendak Allah itu pasti terjadi dan terlaksana. Pasti terjadi. La mu'aqqiba li hukmi, tidak ada satupun yang mampu menahan, mencegah apa yang telah menjadi hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamali hikmati, dan menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah, bahwa tidaklah Allah Azza wa Jalla menetapkan sesuatu melainkan pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya, pasti ada sebabnya, baik kita mengetahui atau kita tidak mengetahuinya.
litawaqqufir rahmati ala dzalika kullih, disebabkan karena sifat rahmat itu pasti memiliki hubungan dengan sifat-sifat yang lain tersebut. Sifat kesempurnaan hidup milik Allah, sifat kesempurnaan kemahakuasaan Allah, sifat kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة. Nah, dari keyakinan kita bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat rahmat, maka di sana engkau menjadikannya sebagai dalil tentang kemahaluasan rahmat Allah, maka itu menunjukkan bahwa syariat Allah itu penuh dengan cahaya dan rahmat. Karena Allah memiliki sifat rahmat, berarti apa yang Allah turunkan berupa syariatnya kepada hamba-hambanya untuk diamalkan, itu pasti mengandung rahmat. Ya. Jadi syariat ini senantiasa menebarkan rahmat, kasih sayang kepada sesama manusia, kepada seluruh makhluk. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat rahmat, mereka akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi, rahmatilah makhluk yang ada di muka bumi, engkau akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla yang ada di atas langit. Innama yarhamullah min ibadihi rahama. Maka Islam adalah agama rahmat. Dari mana? Dari kita mengetahui dari sifat rahmat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. ولهذا يعلل الله تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاها وأثرها. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla banyak sekali menyebutkan dari hukum-hukum syariat yang Allah tetapkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah menerapkan dan menetapkan syariat tersebut berdasarkan rahmatnya dan berdasarkan kasih sayangnya, dan Allah Azza wa Jalla yang senantiasa berbuat baik kepada hamba-hambanya. Permisalan yang lain yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-58, Allah tabaraka wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar hendaknya kalian menunaikan amanah-amanah kepada pemilik amanah tersebut. Dan apabila kalian berhukum di tengah-tengah manusia, maka hendaknya kalian berhukum dengan cara yang adil. Perhatikan ayat ini. Allah menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk adaul amanat, menunaikan amanah kepada pemilik amanah tersebut, dan berhukum di antara manusia dengan cara yang adil, dengan cara yang hak. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, dari ayat ini apabila kita perhatikan secara tadammun dan iltizam, maka dia akan meluas, ya, meliputi permasalahan-permasalahan yang lain yang berkaitan dengan ayat ini. Kata beliau, fa idza fahimta anna Allah amara bi ada'il amanati ila ahliha, apabila engkau telah memahami bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada pemilik amanah tersebut, istadlalta bidzalika ala wujubi hifdzil amanat, maka dari ayat ini engkau menjadikannya sebagai dalil tentang wajibnya menjaga amanah, karena engkau diperintahkan untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya, berarti kamu harus menjaga amanah itu. Dan itu merupakan sifat kaum mukminin. Idza tumina khana
sifatnya orang munafik. Apabila diberi amanah dia berkhianat, sifat orang munafik. Kaum mukmin diberi amanah, maka dia menunaikan amanah tersebut. Wa adamu idha'atiha wat tafriq wat ta'addi fiha, dan jangan sekali-kali engkau menelantarkan amanah yang diberikan kepadamu, menyanyiakannya, melampaui batas terhadapnya. Wa annahu la yatimmul ada'u li ahliha illa bidzalik, sebab tidak akan mungkin seseorang mampu menunaikan amanah untuk diserahkan kepada pemilik amanah itu kecuali dengan memelihara dan menjaga amanah. Menjaga dan memelihara amanah. Si A mengatakan kepadamu, tolong barang ini engkau berikan kepada si B. Ya. Barang ini saya titip kepadamu untuk kamu berikan kepada si B yang ada di kota tertentu. Ketika si A menitipkan sesuatu kepada si B, apa konsekuensinya? Berarti dia harus menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Kan begitu? Ya. Bukannya ketika dititipkan lalu dia terlantarkan, berarti dia tidak menunaikan amanah namanya. Tidak memberikan amanah kepada orang yang telah dititipkan kepadanya untuk diamanatkan kepadanya. Berarti kan dia harus menjaga, dia harus menyimpan dengan baik, karena dia telah dititipkan untuk disampaikan kepada si B. Maka ini adalah konsekuensi, dia harus menjaga amanah tersebut. Maka tidak akan sempurna seseorang menunaikan amanah kepada pemiliknya kecuali dengan menjaga dan memeliharanya. Wa idza fahimta anna Allah amara bil hukmi bainan nasi bil adl istadlalta bidzalika ala anna kull hakimin bainan nasi fil umuril kibar was sighar la budda ay yakuna aliman bima yahkumu bihi. Apabila engkau telah memahami dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan untuk berhukum di tengah-tengah manusia dengan cara yang adil, maka engkau jadikan itu sebagai dalil bahwa setiap orang yang berhukum di tengah-tengah manusia, baik dalam permasalahan-permasalahan yang besar atau permasalahan-permasalahan kecil, maka dia harus memiliki ilmu tentang sesuatu yang dia jadikan sebagai hukum di tengah-tengah manusia. Anda ingin mengadili dua orang yang bersengketa, ya kamu harus punya ilmu dong. Iya kan? Tidak mungkin engkau mampu menetapkan atau mengeluarkan sebuah ketetapan atau vonis di antara dua orang bersengketa dengan cara yang adil tanpa kamu memiliki ilmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu harus memiliki ilmu. Ya. Nah, berarti apa kandungan ayat ini? Allah memerintahkan kamu untuk berhukum di antara manusia dengan cara yang adil. Berarti kamu harus berilmu tentang sesuatu yang dengannya engkau menjadi hakim di tengah-tengah manusia. Fa in kana hakiman 'amman fala budda ay yahsula min al-'ilmi ma yu'ahhiluhu ila dhalik. Hakim itu ada dua kata beliau. Ada hakim yang bersifat umum yang menangani berbagai macam urusan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ada sengketa masalah tanah, datang kepada hakim, qadhi, selesai. Ada lagi masalah yang lain, masalah perceraian, datang lagi kepada hakim. Muncul lagi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, urusan tetangga dan yang lain sebagainya. Berbagai macam problem di tengah-tengah masyarakat ini yang harus diselesaikan oleh seorang hakim. Berarti hakim ini itu harus menguasai berbagai macam bidang, karena dia diangkat sebagai hakim untuk menyelesaikan berbagai macam problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka dia harus mengerti hukum secara umum. Ini hakim yang sifatnya am, yang sifatnya umum.
Wa in kana hakiman bi ba'd al-umur al-juz'iyyah kasyiqaqi baina az-zawjain, dan apabila dia ditunjuk sebagai hakim yang bersifat khusus dalam menangani permasalahan-permasalahan khusus, misalnya dalam masalah keluarga terjadi percekcokan antara suami istri, lalu dia diangkat sebagai hakim, sudah kamulah yang menjadi penengah dari problem yang terjadi di antara kami, kami angkat menjadi hakim di antara kami. Maka hakim ini yang diangkat untuk menyelesaikan problem keluarga tersebut harus memiliki hukum, pengetahuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan problem yang diangkat kepadanya. Ini secara khusus. Dia bukan hakim dalam sebuah negeri, tapi hakim yang ruang lingkupnya sempit, kecil, terbatas. Nah, misalnya menyelesaikan perselisihan di antara suami istri, haitsu amara Allahu an nab'atha hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kita mengutus satu hakim dari pihak keluarga lelaki dan satu hakim dari pihak keluarga wanita. Masing-masing mengirim utusan. Dari pihak laki-laki mengirim utusan, dari pihak wanita mengirim utusan. Nah, keduanya ini pun terjadi pembicaraan, dialog di antara keduanya. Apa yang akan diputuskan, mereka tinggal menanti keputusannya, mencari solusi terbaik. Demikian pula halnya perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah manusia, diangkat satu dari satu pihak sebagai utusan, yang satu juga mengangkat satu utusan. Nah, terjadilah dialog, perundingan di antara keduanya hingga mencapai titik temu atau solusi yang terbaik. Fala budda ay yakuna 'arifan bi hadhihi al-umur allati yuridu ay yahkuma fiha. Maka dia harus mengetahui perkara-perkara yang dengannya dia berhukum di tengah-tengah manusia. Wa ya'rif at-tariqa allati tusiluhu ila shawabi minha, dan dia mengetahui jalan yang akan mengantarkannya kepada kebenaran. Wa bihadza bi'ainihi nastadillu ala wujubi talabil ilm. Maka dengan ayat ini saja, cukup dengan kejadian atau dengan ayat ini saja, kita bisa menjadikannya sebagai dalil tentang kewajiban menuntut ilmu. Dalil-dalil tentang kewajiban menuntut ilmu banyak dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun misalnya tanpa dalil-dalil tersebut, kita hanya memiliki ayat ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila engkau berhukum di tengah-tengah manusia, maka tegakkanlah hukum itu dengan cara yang adil. Dengan ayat ini, kata beliau, kita jadikan sebagai hujjah atau dalil tentang wajibnya menuntut ilmu. Karena engkau tidak akan mungkin menetapkan sebuah hukum yang adil di tengah-tengah manusia tanpa menuntut ilmu. Wa annahu fardu 'ainin fi kulli amrin yahtajuhu al-'abdu, bahwa menuntut ilmu merupakan perkara yang sifatnya fardu 'ain, kewajiban pada setiap individu dalam setiap perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Fa inna Allah amarna bi awamir katsiratin wa nahana an umurin katsirah. Karena Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita dengan sekian banyak perintah dan melarang kita dengan sekian banyak larangan. Wa minal ma'lumi anna imtithala amrihi wa ijtinaba nahyihi yatawaqqaf ala ma'rifatil ma'muri bihi wal manhi anhu wa ilmihi. Dan merupakan hal yang telah dimaklumi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu tidak akan mungkin bisa dilaksanakan kecuali apabila kita mengetahui apa perintahnya untuk kita kerjakan, apa larangannya untuk kita jauhi. Maka kita harus berilmu tentangnya, iya kan? Itu sudah menjadi kelaziman, konsekuensinya. Nah, berarti kita harus belajar.
Jadi setiap aktivitas keseharian kita di dunia ini itu tidak akan terlepas dari yang namanya mengetahui ilmu tentang sesuatu itu. Dalam jual beli, Anda ingin berdagang atau Anda sebagai seorang pembeli, berarti kan mengharuskan kamu untuk mengetahui hukum-hukum jual beli, berilmu tentangnya. Anda ingin berbisnis, bekerja sama dengan orang lain, Anda harus mengetahui ilmu-ilmu, batasan-batasan dalam syariat, mana yang boleh, mana yang tidak diperbolehkan dalam berbisnis, dalam bekerja sama. Anda sebagai dokter yang membidangi kesehatan, maka Anda pun harus memiliki ilmu. Mana batasan-batasan syariat yang diperbolehkan, mana yang terlarang, yang Anda harus menjauhinya. Jadi setiap aktivitas manusia ini dan pekerjaan-pekerjaan mereka itu harus berlandaskan ilmu. Sehingga kata beliau, ilmu, memahami ilmu syariat adalah fardu ain atas setiap hamba dalam setiap perkara yang diselaminya dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya. Ya. Fal ilmu bil iman wal amal salih mutaqaddimun ala al qiyam bihi wal ilmu bi dhiddi dzalik mutaqaddimun ala tarkih. Maka berilmu tentang iman, berilmu tentang amal saleh, ya, itu mendahului amalan. Jadi sebelum Anda beramal saleh, Anda harus punya ilmu terlebih dahulu. Tidak mungkin Anda melakukan satu amalan yang amalan tersebut dikatakan saleh kecuali apabila Anda memiliki ilmu tentangnya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu itu dilakukan sebelum mengucapkan sesuatu dan mengamalkan sesuatu. Wa min dzalika al-amru bil jihad wal hasu alaih. Termasuk dalam hal ini perintah untuk berjihad dan anjuran untuk berjihad. Min lazimi dzalika al-amru bi kulli ma la yatimmu al-jihad illa bih. Sehingga kelaziman, konsekuensi dari perintah untuk berjihad, anjuran untuk berjihad adalah perintah untuk melakukan segala sesuatu yang tidak akan sempurna jihad kecuali dengan melakukannya. Berarti sebelum seseorang menyelami jihad, dia harus punya ilmu terlebih dahulu tentang jihad. Kejahilan tentang hukum-hukum jihad yang hanya bermodal semangat tanpa ilmu menyebabkan yang timbul adalah kerusakan dan kehancuran. Seperti apa yang kita saksikan sekarang. Ya. Dari kalangan kelompok takfir, orang-orang yang memudah-mudahkan mengkafirkan kaum muslimin, ya, dan melakukan tindakan-tindakan teror di tengah-tengah kaum muslimin, melakukan tindakan-tindakan dengan mengatasnamakan jihad kepada sesuatu yang itu bukan bagian dari jihad. Kenapa demikian? Disebabkan karena kejahilan tentang ahkamul jihad, hukum-hukum jihad. Apa rukun jihad? Apa syarat-syarat jihad? Kapan seorang itu disyariatkan untuk berjihad? Kapan tidak diperbolehkan? Ada aturan-aturannya. Jahil tentang permasalahan ini, akhirnya mereka menamakan sesuatu sebagai amalan jihad yang itu bukanlah bagian dari jihad. Melakukan bom bunuh diri, membunuh orang-orang yang tidak diperbolehkan baginya untuk menumpahkan darahnya, lalu dinamakan itu jihad. Namun pada akhirnya adalah ifsad, kehancuran. Syekhuna Al-Imam Muqbil Al-Wadi rahimahullah ta'ala, ya, ketika munculnya jamaah yang mereka sebut jamaatul jihad, kata Syekh, mereka bukan jamaatul jihad, innamahum jamaatul fasad. Jamaah yang membuat kerusakan, jamaah yang membuat kerusakan di muka bumi, jahil tentang hukum-hukum jihad. Maka seorang harus mempelajari dan persiapan untuk berjihad. Termasuk kata beliau, min ta'allumir rami bi kulli ma yurma bihi war rukub li kulli ma yurkab wa amali alatihi wa sina'atihi. Dari mempelajari ar-rami,
Kalau ar-rami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memanah, rimayah. Ya, latihan memanah. Kalau sekarang ar-rami lebih canggih daripada sekedar memanah. Nembak, ya. Latihan menembak. Atau lebih dari itu. Latihan misalnya bawa apa? Basoka. Latihan menggunakan pesawat tempur, latihan menggunakan rudal, ya, dan yang semisalnya. Ini termasuk bagian dari i'dad al-uddah, mempersiapkan, ya, kekuatan untuk berjihad. Warrukub likulli ma yurkab, dan mengendarai sesuatu yang dikendarai untuk berjihad. Kalau dahulu berkuda, ya, seorang melatih gimana cara dia handal dalam menggunakan kudanya ketika dia bertemu dengan musuh-musuhnya. Kalau sekarang lebih canggih lagi, gimana cara membawa motor, ya. Ketika perang motornya bisa terbang ketika dikendarai sambil nembak misalnya, atau mobil atau helikopter atau pesawat tempur dan seterusnya. Lebih luas. Wa amali alati wa sinaati, demikian pula, ya, mengaktifkan alat-alat tempurnya, ya, cara membuatnya, cara merakitnya. Ma'a anna dzalika kullahu dakhilun dukhula mutabaqatin fi qoulih ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, yang mana ini semua, ya, secara mutabaqah, penunjukan secara menyeluruh, itu termasuk dalam keumuman firman Allah Azza wa Jalla, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh Allah apa yang kalian mampu dari kekuatan kalian. Kekuatan apa yang dipersiapkan? Fa innaha tatanawalu kulla quwwatin aqliyatin wa badaniyatin wa siyasiyatin wa sina'iyatin wa maliyatin wa nahwiha. Kekuatan di sini mencakup seluruh jenis kekuatan. Kekuatan akal, ya, yaitu mengasah kepandaian sehingga dia mampu membuat sebuah taktik-taktik peperangan, ya. Atau dia punya kemampuan untuk membuat senjata modern, senjata yang lebih canggih. Silakan, tidak masalah, ya. Atau kekuatan fisik, melatih fisik sehat sehingga dia menjadi kuat, ya, tidak menjadi orang yang lemah dalam pertempuran. Nah, ada posisi di mana dia harus berlari, aduh lemes, dia tidak bisa berlari, maka dia harus melatih fisik. Demikian pula perpolitikan, demikian pula memproduksi, membuat, merakit, ya, alat-alat yang digunakan untuk berjihad. Demikian pula dari sisi ekonomi, harta dan seterusnya. Apa saja yang berkaitan dengan mempersiapkan, ya, mempersiapkan kaum muslimin untuk berjihad, itu termasuk di dalam ayat ini. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh kalian dari berbagai macam kekuatan yang kalian mampu. Mungkin ketika ada yang mendengarkan kajian ini mengatakan, wah, kalau gitu kita perlu persiapkan. Kita pasok senjata? Persiapkan senjata revolver, senjata AK ini, AK itu, semacam-macam. Gimana? Kita persiapkan? Kan kita harus diperintahkan untuk mempersiapkan kekuatan, berjihad. Berarti kita harus persiapkan berbagai macam jenis senjata. Lalu disimpan di manakah? Di Pondok Ibnu Qayyim ini misalnya. Sewaktu-waktu mungkin ada pecah, ada konflik, tinggal digali. Oh, tidak demikian. Tidak demikian. Ini pemahaman Khawarij. Ini pemahaman Khawarij. Mereka memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ini
wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Mereka memahami bahwa ayat ini itu berkaitan dengan individu-individu setiap kaum muslimin. Kita harus memperkuatkan segala hal-hal yang kaitannya dengan idadul uddah, persiapan jihad. Akhirnya dia belajar alat-alat persenjataan, ya, dengan alasan kita juga harus mempersiapkan. Dalam kondisi, ya, ada aturan-aturan dalam sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang ayat ini, ya, kata beliau, wal khitabu bidzalika wulatul amr. Bahwa ayat ini, ya, diarahkan kepada penguasa. Perintah untuk mempersiapkan segala kemampuan yang mampu untuk dimiliki dalam persiapan jihad, itu adalah merupakan wewenang penguasa. Jadi ayat ini diarahkan kepada penguasa. Penguasalah yang diperintahkan untuk mempersiapkan segala sesuatu, ya, termasuk alat tempurnya, persenjataannya, kendaraannya, pesawat tempur dan yang lain sebagainya. Itu adalah wewenang penguasa, bukan masing-masing dari individu kaum muslimin yang tinggal dalam sebuah negeri. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa min dzalika anna Allah amara bis salahi wal islah wa athna 'ala al muslihin wa akhbara annahu la yuslihu 'amal al mufsidin. Termasuk dalam hal ini bahwa Allah azza wajalla memerintahkan untuk senantiasa memberi kemaslahatan dan melakukan perbaikan di muka bumi, dan Allah memuji orang-orang yang senantiasa berbuat baik, melakukan perbaikan. Dan Allah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai dan tidaklah memperbaiki amalan orang-orang yang selalu merusak. Fayustadallu bidzalika ala anna kulla amrin fihi salahun lil ibadi fi amri dinihim wa dunyahum wa kulla amrin yu'inu ala dzalika fa innahu dakhilun fi amri Allah wa targhibih. Maka dijadikan ayat ini sebagai dalil bahwa setiap perintah yang mendatangkan, setiap perkara yang memberi kemaslahatan kepada hamba-hamba, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia, dan setiap perkara yang membantu terwujudnya hal tersebut, maka ia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dan menganjurkan untuk senantiasa berbuat kebaikan dan memberi kemaslahatan. Semuanya, apa saja yang akan menimbulkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia. Apa saja secara umum. Ya. Pertanian, silakan belajar pertanian. Kedokteran, belajar tentang kedokteran. Apa saja yang memberi kemaslahatan dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Wa anna kulla fasadin wa dararin wa syarrin fa innahu dakhilun fi nahyihi wa tahdhir anhu. Bahwa setiap kerusakan, setiap kemudaratan dan keburukan, maka termasuk di dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang Allah peringatkan darinya. Wa min dzalikal amru bi tablighil ahkam syar'iyyah wa tadhkiri biha wa ta'limiha. Termasuk dalam kaidah ini adalah perintah untuk menyampaikan hukum-hukum syariat, mengingatkan manusia tentang hukum-hukum syariat. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan kepada manusia. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Wa'mur bil 'urf wanha 'anil munkar. Perintahkan untuk senantiasa berbuat ma'ruf. Larang manusia dari melakukan kemungkaran dan mengajarkannya. Fa inna kulla amrin yahsulu bihi at-tablighu wa isalul ahkam ila al-mukallafin yadkhulu fi dzalik. Maka setiap perkara yang dengannya kita mampu menyampaikan syariat ini dan menyampaikan hukum-hukum kepada manusia secara umum, termasuk dalam
ke dalam keumuman ayat anjuran untuk menyampaikan hukum-hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu yadkhulu fihi idza thabatat al-ahkam asy-syar'iyyah wa wujidat asbabuha wa kanat takhfa 'adatan 'ala aktsarin nas. Ya. Sampai kata beliau termasuk di dalamnya apabila telah ditetapkan hukum-hukum syariat. Lalu kita menemukan sebab-sebab untuk mengetahui hukum syariat tersebut yang sebelumnya itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Bagaimana cara menyampaikan kepada mereka? Bagaimana cara menyampaikan kepada mereka? Ada wasilah-wasilah modern yang mungkin dahulu itu belum ada. Maka tidak mengapa seseorang memanfaatkannya. Kathubutus siyam wal fitr wal haji wa ghairihi bil ahillah iblaghuha bil aswati war rami. Seperti misalnya dalam hal menetapkan masuknya puasa. Ya, ada seorang telah melihat hilal. Dia menyampaikan kepada penguasa. Penguasa menganggap itu adalah penglihatan yang ditetapkan bahwa Ramadan telah masuk. Bagaimana cara mengabarkan kepada manusia Ramadan telah masuk? Kalau sholat kan sudah ada aturannya. Cara memberitakan masuknya waktu sholat kepada kaum muslimin dengan cara apa? Adzan, tinggal adzan. Masuknya waktu puasa Ramadan, gimana caranya? Ada dalilnya enggak? Oh, enggak ada cara tertentu yang disebutkan. Ya. Rasulullah tidak mengatakan sumu qad dakhala Ramadan misalnya, disuruh adzan. Enggak ada. Lalu bagaimana caranya? Dalam menetapkan masuknya puasa, masuknya Idul Fitr, ya, 1 Syawal, masuknya tiba waktunya untuk menunaikan ibadah haji dan yang lainnya, ya. Nah, maka dengan cara apa saja yang mampu untuk menyampaikan kepada kaum muslimin silahkan, diperbolehkan. Kalau dahulu kata beliau, iblaghuha bil aswat war rami, menyampaikan kepada kaum muslimin dengan suara, ya. Apakah dengan berteriak dulu atau dengan melempar sesuatu, ya, yang dijadikan sebagai tanda, ya, dijadikan sebagai tanda yang mereka ketahui bahwa dengan tanda itu maka ini menunjukkan bahwa Ramadan telah masuk misalnya. Ya, mungkin dengan melempar anak panah, kemudian anak panah ini diberi tanda, dilihat oleh orang-orang yang ada di yang tinggal di sebuah wilayah. Mereka melihat, oh ini berarti tanda masuknya Ramadan misalnya. Itu orang-orang dahulu. Kalau sekarang kan lebih modern. Ya, kalau di Yaman itu mereka menggunakan senjata untuk dijadikan sebagai tanda dengan suara tembakan. Ya. Kalau misalnya ada kebakaran yang terjadi satu rumah atau satu tempat, untuk memberi tanda kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, mereka nembak. Ada bunyi aba-aba tersendiri yang mereka sudah tahu, oh ada kebakaran misalnya. Sama lah kalau kita mendengar ada mobil pemadam kebakaran lewat, kita sudah tahu, oh, ini pasti ada kebakaran, iya kan? Nah seperti itu mereka. Saya awal kali ketika ke Yaman, waktu itu saya ke Ma'rib, selesai sholat subuh, kalau tidak salah baru sehari atau 2 hari saya di Ma'rib, tidak lama. Selesai sholat subuh, tiba-tiba ada tembakan di dekat masjid ini, dekat pondok. Maka saya merunduk, ada apa ini? Ada perang ini. Saya merunduk ini. Tapi lihat yang lain, kok yang lain biasa-biasa aja, tidak ada yang merunduk. Tembakan keras luar biasa. Ya, kalau kita dengar itu takut ya. Tapi kalau yang lain biasa-biasa saja. Nah, akhirnya saya tanya, ada apa ini? Ada orang mati. Ya, ada berita bahwa ya, itu menunjukkan aba-aba ada kematian di daerah tertentu. Oh, gitu. Akhirnya jadi kebiasaan. Ya. Setelah itu
kalau ada bunyi tembakan bukannya ketakutan, dicari mana tembakan ini. Kira-kira apa lagi? Ya. Jadi ada tembakan kalau ada pernikahan, itu masing-masing ada bunyi-bunyi tersendiri mereka itu. Nah, dengan cara apa saja untuk menyampaikan satu maklumat, satu informasi, apalagi yang sifatnya syar'i, tidak mengapa. Wa iblaghuha bima huwa ablagh min dzalik, dan menyampaikannya dengan yang lebih dari itu, seperti dengan menggunakan telegram, barqiyah, menggunakan surat kilat, ya, dan yang semisalnya, atau menggunakan mikrofon pembesar suara. Ini mana dalilnya ini? Mana dalilnya menggunakan ini? Azan, ya sudah azan aja dengan suara, tidak perlu pakai mukabbirus saut katanya. Dahulu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika masuknya berbagai macam perkembangan teknologi di Arab Saudi, itu sebagian mengingkari, menganggap telegram itu sihir. Ada yang sampai menganggap telegram itu sihir, ya. Menganggap pembesar suara ini ilmu sihir ini, ya. Sehingga sampai ada sebagian mereka ketika melihat pembesar suara, mereka hancurkan itu, ya. Ini ilmu sihir, suara kecil kok bisa jadi besar, iya kan? Nah, kalau orang-orang yang dahulu itu hidup sekarang ini melihat percakapan internasional tanpa kabel, waduh, ini ilmu dari mana lagi ini? Mungkin mereka betul ilmu sihir juga ini. Nah, iya kan? Kok bisa orang bercakap dari Indonesia sampai ke Arab Saudi? Nyambung lewat mana? Iya kan? Kabel enggak ada. Kok bisa nyambungnya? Sebagian menganggap ini kemungkaran. Maka Syekh ingin menjelaskan bahwa ini bukan bagian dari kemungkaran. Ini adalah sebuah perkembangan teknologi yang kita manfaatkan positifnya, iya kan? Nah, kata beliau, yadkhulu fihi kullu ma a'ana 'ala isali shaut ila sami'in. Maka masuk ke dalamnya setiap apa yang membantu untuk menyampaikan suara kepada orang-orang yang mendengarkannya, minal alatil haditha, dari alat-alat modern yang ada sekarang ini. Silakan manfaatkan. Bukan hal yang mungkar, bukan hal yang terlarang. Apalagi sekarang, masya Allah, ada informasi tinggal pencet WA, sudah mendunia. Ya. Yang ada di ujung dunia sana itu langsung membaca kalau dunia ini ada ujungnya. Ya, itu langsung baca, ya kan? Kita baru kirim cek, yes, di sana sudah baca. Oh, sudah ada tanda birunya 2, sudah baca. Dalam waktu sekejap, subhanallah, terjadi percakapan, seakan-akan percakapan itu dengan orang yang ada di sampingnya, kan begitu. Subhanallah, nikmat Allah Azza wa Jalla. Silahkan dimanfaatkan, ya. Ini bukan perkara yang mungkar selama dimanfaatkan dalam hal-hal yang sifatnya positif. Adzan, ma yasma'u mada sautil muadzin insun wala jinnun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah sampai suara orang yang mengumandangkan adzan itu sampai kepada jin, manusia, bahkan benda-benda apapun, melainkan itu semua akan menjadi saksi terhadap muadzin yang mengumandangkan adzan. Ketika suaranya semakin jauh dengan pembesar suara, kan semakin banyak yang akan bersaksi tentang kebaikan muadzin pada yaumul qiyamah. Sehingga ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan hal yang sifatnya maslahat. Tidak mengapa seorang memanfaatkannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya kira sampai di sini ikhwan yang kita jelaskan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.